Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Yosimei. Pertanyaan mengenai rasa cukup terkadang menjadi suatu hal yang sulit dijawab. Di video kali ini, yuk kita bahas mengenai rasa cukup. Sebelumnya, buat teman-teman silahkan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kita bisa belajar bersama. Dan simak pembahasan video ini sampai selesai ya. Kapan kamu merasa cukup? Kapan kamu bahagia? Pertanyaan sederhana yang ternyata agak sulit dijawab. Pernahkah kita menginginkan sesuatu? Bisa barang, cita-cita, dan masih banyak lainnya. Rasanya tidak ada habisnya, rasa keinginan yang selalu berganti-ganti. Sudah menjadi sifat manusia untuk sulit merasa puas sepenuhnya dan selalu menginginkan lebih. Tidak peduli berapa banyak hal yang dimiliki, selalu ada hal lain yang ingin dan harus didapatkan. Manusia cenderung merasa harus memiliki hal berikutnya sehingga kebahagiaan menjadi tergantung dengan apa yang dimiliki. Jika kita tidak puas karena tidak memiliki hal tertentu hari ini dan berpikir bahwa akan bahagia setelah mendapatkan hal atau barang tersebut, maka Anda sepenuhnya salah. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Mungkin karena kita tidak begitu memahami ukuran kebahagiaan, dan kita selalu hidup di dalam dunia yang menyerukan ketidakpuasan. Bahagia itu bisa dirasakan semua orang, apapun kondisinya. Kuncinya adalah kita harus bisa merasa cukup. Sebab kalau tidak bisa merasa cukup, seseorang pasti akan mencari lebih dan lebih lagi. Terus-menerus seperti itu yang akhirnya justru membawa kepada kehancuran. Dunia kita hari ini dibawa kepada semangat materialisme yang sangat tinggi, sehingga membentuk gaya hidup konsumtif. Iklan berbagai produk, mulai kosmetik, makanan, sampai kendaraan, begitu luar biasa, sehingga mendorong seseorang untuk memiliki apa saja yang bisa dilihatnya. Belum lagi sosial media, di mana banyak orang terlihat memiliki kehidupan yang lebih menyenangkan, sehingga mendorong orang lain untuk meniru. Semua hal ini membuat banyak orang tidak dapat membedakan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Tidak semua barang yang diinginkan adalah kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Lalu apakah salah memiliki keinginan? Tentu saja tidak. Wajar saja seseorang memiliki keinginan di dalam kehidupannya. Namun, jika kita sudah memiliki suatu barang yang dapat berfungsi dengan baik, namun masih saja merasa tidak puas, maka kita perlu mempertanyakan apa sebenarnya menjadi tujuan hidup kita. Pertanyaan berikutnya yang timbul adalah sebenarnya apa alasan kita merasa tidak cukup, tidak puas, tidak bahagia? Biasanya karena sejak kecil kita semua terbiasa dituntut menjadi yang nomor satu, untuk mengalahkan orang lain dan menjadi yang terbaik. Rasa cukup bukan dibawa sejak lahir, ataupun sesuatu yang mudah dilakukan. Saat kita berkelimpahan, kita ingin lebih lagi, dan tidak akan puas sampai kapanpun. Sedangkan ketika kita sedang kekurangan, kita mengeluh dan membandingkan hidup dengan orang lain. If you live for having it all, what you have is never enough. Apa artinya merasa cukup? Secara sederhana, berarti berpuas dengan apa yang sudah dimiliki. Cukup juga berarti bisa memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi sayangnya masih ada yang namanya keinginan. Karena itu,
sangat penting untuk bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, sebaiknya menguji apakah hal tersebut memang benar-benar kebutuhan atau ternyata berunsur keserakahan untuk meningkatkan harga diri ataupun gaya hidup saja. Berikut adalah 5 tips yang dapat dilakukan untuk mencapai kepuasan di dalam hidup. Yang pertama, ketika kita merasakan dorongan untuk memiliki sesuatu, pikirkanlah ulang sebelum memutuskan untuk membeli atau mendapatkannya. Apakah benar hal itu sesuatu yang dibutuhkan atau hanya sekedar keinginan belaka? Kedua, tanyakan pada diri sendiri, mengapa barang itu diperlukan? Apakah benar membawa manfaat dan sepadan dengan waktu maupun sumber daya yang harus dikeluarkan? Ketiga, media sosial jelas sangat berpengaruh dalam mempengaruhi rasa ketidakpuasan dan rasa cukup ini. Jadi sesekali hindarilah semua platform media sosial sehingga kita akan banyak waktu untuk melakukan hal yang bermanfaat dan membuat bahagia. Keempat, cobalah menerapkan gaya hidup minimalis yang berfokus pada kebutuhan dan bukan keinginan, sehingga membantu dalam mengembangkan rasa cukup. Selain itu, gaya hidup minimalis ini berguna dalam menghemat pengeluaran untuk dibelanjakan dalam hal-hal yang benar-benar penting. Kelima, belajar bersyukur dengan menghitung berkat yang sudah kita terima. Bisa kesehatan, keuangan, kebersamaan dengan orang-orang yang terdekat. Cobalah terkadang tidak selalu melihat ke atas, tapi juga ke bawah, agar kita bisa melihat bahwa ada orang yang tidak cukup beruntung untuk diberkati dengan hal-hal yang sama yang sudah kita anggap remeh. Keinginan tidak pernah berakhir. Jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan sekarang, maka kita akan memiliki tujuan atau keinginan baru besok dan begitu seterusnya. Fokuslah pada apa yang sudah dimiliki daripada apa yang tidak kita miliki. Kita akan lebih puas dan dengan demikian akan lebih bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya.